tiba-tiba saya menemukan novum. Novum itu saya simpan 2-3 bulan, dan itu pun karena saya tidak sendiri mengajukan PK, ada tim lain. Novum yang saya miliki juga tidak saya serahkan sebelum saya yakin betul ini secara materi bisa tertuang. Apa itu novumnya itu? Novum itu akan menggambarkan bagaimana kondisi korban, dan itu mohon maaf memang tidak dimiliki oleh siapapun. Saya juga agak ngeri sebetulnya menyatakan ini. Jadi kalau misalnya sebelumnya pernah disampaikan sadis dan sebagainya, sebetulnya saya sudah paham kondisinya, Pak. Bagaimana kondisinya? Ya tidak seperti yang tergambarkan di ungkapan-ungkapan yang pernah disampaikan di media. Seperti apa kira-kira kondisinya? Karena kalau saya dari dulu kan punya keyakinan, Pak, peristiwa yang terjadi tidaklah sesadis yang tertuang dalam putusan. Sejak dulu saya menyatakan seperti itu, karena di persidangan pun ada ketidaksesuaian antara sebab kematian. Sebab kematian dalam tuntutan, dalam dakwaan, tuntutan dan putusan itu akibat senjata tajam, sabetan senjata tajam di dada dan perut. Padahal dari hasil visum akibat retakan tulang tengkorak belakang. Walaupun pada saat persidangan di 2016-2017 saya sudah menyampaikan itu, tetapi kan putusannya tetap, Pak. Apalagi yang 7 orang itu hukuman seumur hidup. Tetapi secara spesifik waktu itu saya memang, kenapa juga saya waktu itu tidak mengajukan PK, karena saya juga punya keyakinan kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Kemudian pas pada saat ini ramai, ada mukjizat yang luar biasa. Saya menemukan novum, dan dengan cara yang luar biasa pula saya dapatkan. Walaupun saya masih menunggu ada 2 novum lagi yang mungkin akan sampai di tangan saya. Saya juga agak ngeri kalau misalnya ini saya sampaikan. Sebetulnya ada 2 lagi yang mungkin akan sampai ke tangan saya. Jadi novum yang saya dapatkan itu baru minggu kemarin saya serahkan ke tim. Itu pun dengan ini yang luar biasa. Saya bilang tolong jangan sampai lepas keluar, karena ini satu-satunya yang saya miliki dengan novum yang memang sudah kita tuangkan di memori PK. Mudah-mudahan akan membuka semuanya, karena dari dulu saya punya keyakinan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang seperti yang tertuang dalam putusan. Tidak pernah ada. Saya yakinin itu dari 2016-2017. Tapi ada pembunuhan. Sebab kematian korban adalah kecelakaan, tinggal dicari kecelakaannya itu karena apa? Apakah betul kecelakaan tunggal? Karena kan tidak ada adu bagong, Pak. Apakah kecelakaannya itu ada sebab lain? Tapi yang jelas bukan 8 orang ini pelakunya. Jadi sebab kematiannya adalah kecelakaan. Tinggal dicari kecelakaannya itu kecelakaan apa? Apakah betul kecelakaan tunggal atau kecelakaan tunggal itu karena sebab lain? Dan itu tergambar dalam novum saya, Pak. Jadi bukan pembunuhan. Kalau kecelakaannya karena sebab lain, kemungkinan, karena kan gini, Pak, dulu yang betul seperti yang dikatakan Bu Yanti itu, dulu yang dihembuskan itu geng motor, kekejaman geng motor. Kebetulan sekali dalam peristiwa itu korban entah yang makainya itu yang laki-laki, entah yang perempuan, karena ada 2 keterangan, Pak, 2 keterangan yang menyatakan memang memakai jaket ekstasi. Jadi kalaupun itu kecelakaan yang kaitannya dengan kemungkinan atribut, berarti mungkin kecelakaan itu ada sebab lain. Ini asumsi saya ya, Pak, ya, dengan bukti novum yang saya miliki. Mungkin aja betul misalnya anak itu dikejar, kemudian karena terburu-buru nabraklah median jalan. Karena memang saya juga punya bukti ada median jalan yang tergores. Motor itu rusak karena median jalan. Itu pula yang saya jadikan novum itu. Ada serpihan daging yang menempel di baut tiang PJU dasar bawahnya. Jadi itu pula yang sebetulnya masalah serpihan daging di tiang PJU itu sudah ada, Pak, sudah ada di dalam putusan, sudah ada di dalam keterangan saksi. Sebetulnya sudah ada. Saya sih berharap karena tim sudah mendaftarkan PK di tanggal 8, kemudian kami sudah menerima untuk panggilan sidang 24 Juli 2024. Itu sidang PK-nya. Di samping novum, tentu saja dalam urayanya memang secara materinya tidak bisa saya jelaskan, Pak. Tapi yang terbesar kontribusinya mungkin dari novum yang saya miliki. Apakah putusan pra-peradilan ini akan jadi novum juga? Itu justru akan memperjelas
Apa sih sebetulnya yang terjadi? Karena gini Pak, dengan 2 DPO itu dianulir, dianggap fiktif, dan sekarang PG juga dibebaskan, berarti benar nggak peristiwa seperti tertuang dalam tuntutan itu ada nggak sih sebenarnya? Itu semakin meyakinkan saya, meyakinkan yang saya pegang 2016-2017, semakin meyakinkan saya ini memang rekayasa sejak awal.